Kecelakaan sialan itu ngerampas segalanya dari gue. Bini gue bangun dengan tatapan kosong, memorinya ambiar gak bersisa. Tapi yang bikin dongkol, dari sekian banyak orang di dunia ini, cuma eksistensi gue doang yang kehapus bersih dari otaknya. Tapi ya ampun, dia lupa siapa suaminya. Sebagai novelis pro, drama murahan kayak gini gak bakal bikin mental gue goyah. Di dalam naskah yang gue tulis, plot klise begini, udah gue putar balik jadi ribuan skenario yang jauh lebih gila. Tanpa ragu sedikit pun, gue seret dia ke kantor catatan sipil. Hari itu juga, buat ngesahin perceraian kita. Tanda tangan, kelar. Tapi asyem. Realita ternyata jauh lebih kejam daripada fiksi manapun. Bayangin aja, paginya kita resmi pisah. Tapi pas malam tiba, segel memorinya malah pecah berkeping-keping. Dengan aura membunuh yang pekat, dia langsung nyeret gue. Keluar dari kepungan cewek-cewek malam penggoda di sekitar gue. Alisnya menukik tajam. Suaranya menggelegar nembus keributan ruangan, gue cuma hilang waras setengah hari doang. Dan lu berani-beraninya ngesahin surat cerai sialan itu? Jawab gue. Apa servis 18 gaya dari badan gue? Tiap malam masih kurang buat muasin nafsu lu, hah? Yuk kita putar balik waktu bentar. Pas sirine polisi. Mecah keheningan telepon gue. Gue langsung tancap gas gila-gilaan ke rumah sakit. Di kasur pasien itu, si Baining udah ngebuka matanya. Perban tebel ngebelit kepalanya, mukanya pucat pasti nggak ada darah-darahnya. Tapi untunglah, nyawanya masih selamat. Tapi nih, pemandangan di samping kasurnya sukses bikin mata gue menyipit tajam. Ada om-om beraura karismatik pakai jas formal. Duduk ngejagain dia kayak satria kesiangan. Otak gue langsung muter cepet. Ah, gue mulai kenal muka belagu itu. Bukannya dia. Sekretaris pribadi barunya si Baining, seingat gue. Anjing penjaga ini namanya He Qiang, cowok brengsek yang sama. Yang selalu sukses ngerusak momen kencan gue sama bini gue. Cuma gara-gara satu telepon sialan dari dia. Baining selalu cabut ninggalin gue gitu aja tanpa ragu. Bahkan tegang ngegagalain rencana gue secara paksa di tengah jalan. Cih, nginget itu doang udah bikin darah gue mendidih. Aura dingin langsung nyelimutin gue pas ngelangkah masuk ke ruang rawat. Begitu dengar suara langkah kaki gue, mereka berdua langsung tersentak kaget. Kepala mereka langsung nengok barengan. Natap lurus ke arah gue. Ada muka kaget yang gak bisa disembunyiin dari mata mereka, He Qiang. Si parasit sialan itu, reaksinya jauh lebih gesit dari dugaan gue. Dia berdiri, sok-sokan masang muka sopan. Tuan Ye. Tolong tenang dulu, Nyonya Ye udah lewat masa kritisnya. Tapi, pas mata gue nyiken badannya pakai insting tajam gue, ada detail gila yang langsung ketangkep mata gue. Jas mahalnya, robek parah dan penuh noda darah segar yang mencurigakan. Dan pas pandangan gue turun ngeliat tangannya, ternyata juga penuh luka goresan. Kelihatan jelas banget kalau mereka berdua baru aja lolos dari maut. Tiba-tiba gue inget omongan si Baining tadi pagi sebelum dia cabut. Katanya, hari ini dia mesti ngurusin bisnis yang super mendadak. Berarti, asistennya si He Qiang ini pasti pergi bareng dia. Tapi pas gue baru aja mau buka mulut, buat nanya, si Baining malah natap He Qiang. Pakai tatapan kosong. Sejak kapan gue nikah? Tanyanya pelan. Seketika, waktu kayak berhenti. Kita bertiga di ruangan itu, langsung matung gak percaya. Gak ada yang nyangka kalau insiden sialan ini bakal ngapus ingatan si Baining. Dan yang paling bikin nyesek, dia cuma ngelupain gue doang. Tanpa buang waktu, gue langsung bawa Baining buat scan otak sama MRI. Tapi anehnya, semua hasil tesnya normal. Dokter bilang dia cuma gegar otak ringan. Dokternya juga ngejelasin kalau benturan keras itu emang bisa bikin kepingan memori hilang acak. Amnesia ini lamanya nggak tentu. Bisa hitungan jam, beberapa hari, sampai berbulan-bulan. Dan kenyataan paling pahitnya adalah, ada kemungkinan dia gak bakal pernah inget gue selamanya. Badan gue lemes, gue pun nyender di dinginnya tembok lorong rumah sakit, nyoba nyari jalan keluar. Gak lama, si He Qiang keluar dengan mata sembab. Dia nyengkeram lengan gue erat banget sambil nahan tangis. Terus ngomong dengan suara gemeteran. Bos, maafin saya. Presiden Bai sampai ngorbanin nyawanya dan luka parah. Demi ngelindungin saya. Bos, tolong kasih dia waktu sedikit lagi. Nona pasti bakal inget bos lagi. Ngeliat tuh orang nangis kejer nyesel banget. Gue nengok lagi ke arah ruang rawat itu dengan dada sesak. Di dalam sana, si Baining natap gue kayak orang asing yang mencurigakan. Padahal, pas gue tes dia tadi, mau memori jadul, sampai kejadian paling baru. Dia ingat semuanya jelas banget. Cuma eksistensi gue doang yang hilang bersih dari otaknya. Gue coba tegar terus beliin makan siang dari kantin. Terus gue bawain ke si Baining. Sambil nemenin dia makan, dengan pahit gue nyimpulin kalau ikatan
Laki bini di antara kita cuma pernikahan bisnis doang. Dengar itu, alisnya si Baining langsung ngerut tajam. Dia ngebalas dingin, kalau gue emang kenal diri gue sendiri. Gue gak bakal sudi nikah sama cowok yang sama sekali gak gue cintai. Omongan itu langsung bikin gue kicep. Gue tepis semua keraguan dia. Gue tulis di kertas, mulai nyusun teka-teki itu. Gue bongkar abis-abisan jaring rumit struktur saham perusahaan, lengkap sama borok masalah yang ngegerogoti dari dalam. Terus, gue lempar bom kenyataan sebagai kesimpulan mutlak. Kalau ikatan pernikahan yang nyatuin kita, cuma sekadar pion di atas papan catur bisnis. Terus, di mana letak perasaan kita berdua di tengah semua ini? Si Baining tiba-tiba nanya dengan santai banget, sambil megang mangkuk sup di tangannya. Gue diem. Alis gue langsung ke angkat sebelah. Jawaban gue simpel banget. Di atas sekadar teman. Tapi nggak cukup buat dibilang cinta. Muka si Baining pas denger itu susah ditebak. Kalau mesti dijelasin pakai kata-kata, mungkin gue butuh esai 800 kata buat ngejabarinnya. Abisin selagi anget, kata gue buat mecah keheningan yang mulai bikin sesak. Bentar lagi asisten setia lu, si Hee Kiang, bakal dateng. Gue senyum tipis, tetap ngejaga jarak di antara kita. Si Hee Kiang emang tangan kanan yang sibuknya nggak ngotak. Satu sisi kudu mikul beban perusahaan, di sisi lain kudu jadi perawat buat si Baining. Dan bener aja, belum ada 30 detik omongan gue. Pintu langsung kebuka. Si Hee Kiang masuk ngerusak suasana, bawa laptop sama dokumen tebel. Dia langsung nyari. Tanda tangan bosnya terus sibuk sendiri sama laporan kerjaan. Tapi, lirikan curi-curi pandang mereka berdua. Asli bikin gue mati kutu kayak orang asing di situ. Gue emang bukan cewek paling hebat sedunia. Tapi radar kepekaan gue tajam banget baca situasi. Sadar kalau gue cuma jadi orang ketiga yang canggung. Gue pun bangkit, janji bakal jemput dia pas pulang nanti, terus langsung cabut dari situ. Tapi jujur aja, ada satu kalimat tajam yang terus gatel mau keluar dari mulut gue. Yaitu, udahan aja drama capek ini terus cerai. Tapi tega-teganya ngomong gitu ke orang yang lagi sakit, hati gue nahan. Rasanya emang gak tepat waktunya. Terlalu kejam kalau diomongin sekarang. Nginget hal ini, malah ngebuka lagi luka lama soal pernikahan gue sama Baining. Sangkar emas yang dirajut dari benang perjodohan mutlak. Kisah suram ini dimulai pas bokap nyokap gue pergi ke Lian Bei. Pamit mau nyari duit, tapi takdir berkata lain. Mereka hilang ditelan bumi tanpa jejak. Akhirnya paman gue yang ngambil alih semuanya. Tapi konyolnya, pas banget setelah gue wisuda. Si paman datang bawa selembar tawaran nikah yang gak bisa ditolak. Maksain gue buat nurut sama takdir ini. Dan ternyata, paman gue ama. Aliansi bisnis kagak punya hati ini malah nuntut pernikahan kontrak cuma demi kekuasaan. Terus tebak siapa yang dijadiin pion mainannya? Ya jelas gue lah. Anak yatim piatu yang gak punya apa-apa, ditumbalkan buat jadi menantu di keluarga Bai. Cuma gara-gara utang budi sama paman yang udah ngerawat gue rela numbalin masa depan gue gitu aja. Jangankan cewek burik, monster sekalipun bakal gue sikat. Tapi ya, takdir malah kayak lagi bercandain hidup gua. 5 kali pertemuan dijadwalin, emosi gua udah diubun-ubun, mau meledak rasanya. Si Nona Baining itu selalu hilang gak ada kabar. Sampai akhirnya pas pertemuan kelima, semuanya mendadak berubah total. Si Dewi S itu akhirnya nongol juga. Detik itu juga, napas gua rasanya mau copot. Rasa dongkol yang tadinya numpuk langsung hilang gak berbekas. Dia benar-benar definisi nyata dari bidadari, mukanya tuh jauh melampaui fantasi cowok manapun. Walaupun matanya kayak males banget ngelihat gua, aura cantiknya tetap gak ada obat. Info tentang dia juga misterius banget. Baining, si anak cewek kedua yang dibuang, dari cabang keluarga Bai yang udah bangkrut dan redup. Gak punya kuasa, gak punya tempat bernaung pula. Nikah politik ini benar-benar seironis itu. Dua pion gak guna dari dunia yang beda, dipaksa nyatu di atas papan catur takdir. Status gua mah cuma remah-remah debu jalanan yang gak dianggap, sedangkan dia cantiknya udah kayak dewi turun dari langit. Gila. Perbedaan kasta yang benar-benar bikin nyesek. Gua udah buang jauh-jauh harga diri gua. Udah siap mental bakal dihina sama ditatap jijik sama dia. Tapi asli, ini di luar nalar banget. Abis dia ngehela napas pasrah di awal, si bidadari es itu malah duduk anggun banget di depan gua. Sambil ditemenin wangi kopi yang bikin adem, obrolan kita ngalir gitu aja kayak lagi kencan buta biasa. Kita saling cerita soal latar belakang, hobi, sama keseharian kita yang ngebosenin. Terus, jantung gua mendadak disko kencang banget, pas topik obrolan mulai bahas soal isi rumah. Bahkan sampai desain kamar tidur utama juga ikutan dibahas. Semua ini berasa kayak mimpi indah yang fana banget. Gak ada satupun penolakan dari mulutnya. Dia malah langsung gercep ngerencanain pernikahan kita. Dan sebulan kemudian, roda nasib kita berputar 180 derajat. Pas buku nikah itu resmi gua pegang. Boom. Nona Baining Ning langsung ngelempar kartu Sultan Black Card, plus sertifikat rumah mewah yang murni atas nama gua sendiri. Coba bayangin,
Gua nih cuma remahan kampus yang baru lulus. Belum pernah sekalipun ngerasain digeprek pahitnya realita hidup. Tiba-tiba dapat istri spek bidadari sama rumah gedongan segede gaban. Paman gua yang parno setengah mati takut gua ditindas sama keluarga bayi. Malah ikut-ikutan nyodorin kartu hitam tanpa limit. Belum cukup gila. Dia juga ngasih gua kunci mobil G-Wagon eksklusif. Dalam sekejap mata, gua langsung loncat ke puncak rantai makanan. Di sisi lain, si nyonya besar Bai Ningning selalu akting jadi istri idaman yang nurut banget pas di rumah. Tapi gua tahu pasti, hatinya tuh sedingin es batu ke gua. Kerennya, dia tetap jalanin semua kewajiban dia sebagai istri, ya, termasuk, urusan ranjang yang ada di otak mesum kalian itu. Tapi tetap aja, setiap detiknya berasa hampa banget. Ada jarak lebar yang ngebatasin kita berdua. Apalagi sekarang aura bos besarnya makin gila dan dominan banget. Bai Ningning tinggal selangkah lagi resmi jadi penguasa tunggal keluarga Bai. Semua badai krisis di keluarganya udah lenyap tak bersisa. Dan ini dia plot twist paling parah dalam hidup gua, cuy. Memori dia tentang gua udah kehapus bersih dari otaknya. Jarak kasta kita berdua sekarang bener-bener kayak bumi sama langit. Dia calon ratu masa depan, sedangkan gua cuma figuran numpang lewat yang gak guna. Ditambah lagi, gak ada sisa kenangan yang bisa ngiket kita. Pernikahan absurd model begini mana bisa bertahan lama sih? Makanya, mending kita tamatin aja drama ini pakai perpisahan yang epik. Pagi harinya, pas matahari baru aja nongol dikit. Gua udah nerobos masuk bangsal rumah sakit sambil bawa sarapan anget. Mata Bai Ningning langsung melotot kaget pas ngelihat gua nongol. Tumben amat lu datang secepat ini, gumamnya keheranan. Gua cuma senyum tipis terus nyodorin makanan itu ke dia. Gak pakai banyak bacot, gua langsung masuk mode turbo buat beresin semua barang-barangnya. Abis itu gua langsung melesat kayak angin ke meja administrasi. Buat ngurus semua urusan pulang secepat kilat. Ngapain sih buru-buru amat? Kayak dikejar setan aja. Tatapan bingung Bai Ningning kayak nyimpen 1000 pertanyaan. Bos, ini hari Jumat. Antrean pasti membludak parah. Kita harus gercep sebelum disalip orang lain. Bales gua santai. Begitu dengar alasan itu, mukanya langsung berubah serius. Dia pun langsung ngelahap sarapannya secepat kilat tanpa curiga sedikit pun. Pas kaki kita berdua baru aja keluar dari gerbang rumah sakit. Boom! Gua langsung nyeret Bai Ningning ke kantor urusan sipil. Kita berdiri tepat di bawah papan gede pendaftaran cerai. Gua natap dia sambil senyum miring. Nah, gimana menurut lu sekarang? Ironis banget ngelihat loket nikah sepi melompong, sementara antrean cerai malah mengular panjang banget. Kalau kita gak pinter-pinter nyolong start datang pagi, nomor antrean pasti udah ludes duluan. Tiba-tiba dia nanya, kenapa gua baru tahu soal perceraian ini? Ya, sekarang lu udah tahu kan, bales gua dingin. Tiba-tiba, tangan Baning langsung nyengkerem pergelangan tangan gua erat banget. Dia cuma diam membisu, bener-bener gak mau ngelepasin gua. Gua cuma bisa ngehela napas panjang, nyoba nenangin emosi yang berkecamuk di dada. Dengar ya, hubungan kita tuh dari awal cuma formalitas di atas kertas doang. Gak pernah ada sedikit pun perasaan di antara kita berdua. Ngakhirin semuanya sekarang adalah jalan keluar terbaik. Lu pikir gua hancur cuma gara-gara dilupain? Bodoh amat lah ya. Sorot mata gelap Baning natap gua dalam banget, kelihatan bingung setengah mati. Gua ngerentangin kedua tangan sambil senyum kecut, nahan sisa luka di hati. Itu ngebuktiin kalau kehadiran gua emang gak pernah ada harganya di mata lu. Begitu ketuk palu cerai, lu bebas kok balik lagi ke pelukan cinta sejati lu. Kata-kata itu langsung ngegantung di udara, bikin lidah gua mendadak kaku. Abis bimbang beberapa saat, gua maksain senyum tipis, nelen ludah dalam-dalam dan ogah nyebut nama Hikiang dari mulut gua. Gua gak sudi Baning ngira gua sosok menyedihkan, yang diam-diam kepo nyari tahu masa lalunya di belakang dia. Padahal, udah gak kehitung berapa kali dia ninggalin gua sendirian gitu aja, cuma demi lari nemuin Hikiang tanpa pamit sepatah kata pun. Malah pas kecelakaan mobil maut waktu itu, tubuh dia secara refleks langsung jadi tameng hidup buat ngelindungin Hikiang. Kalau ada orang yang berani bilang dia gak bucin sama cewek itu, iblis di neraka paling dalam pun bakal ngakak denger ceritanya. Ada keraguan sesaat yang kelihatan di mata Baning, sebelum akhirnya kehangatan tangannya perlahan lepas dari kulit gua. Gak mau buang waktu sedetik pun, gua langsung turun dari mobil, jalan cepat ke arah dia, terus ngebuka pintunya sekali tarik. Ayo cepetan kelarin. Jadwal gua malam ini udah di-booking sama klien penting. Langkah kaki Baning kedengeran berat banget pas ngikutin gua dari belakang. Suara ngebasnya mecah keheningan lagi, kenapa lu kelihatan gak sabaran banget sih? Gua cuma ngangguk mantap tanpa ada ragu sedikit pun. Ya jelaslah. Dia bergumam pelan. Apa dulu perlakuan gua seburuk itu? Langkah gua langsung berhenti. Gua balik badan terus natap muka Baning lekat-lekat. Lu masih berani nanya gimana kelakuan lu ke gua selama ini? Bukannya hati lu sendiri yang paling tahu seberapa dalam luka yang udah lu buat. Alis Baning langsung nyatu nunjukin gurat penyesalan di dahinya. Bibirnya langsung rapet, gak bisa berkata-kata lagi buat belain diri. Udah, ikutin gua masuk ke catatan sipil sekarang dan kelarin semua urusan hari ini.
Lagian, hukum juga masih maksa kita buat ngelewatin masa tenang sebulan penuh. Tapi masa tenang itu pun kagak bakal bisa ngubah takdir kalau kita emang harus pisah. Langkah ini mah cuma formalitas doang. Ujung-ujungnya, takdir kita berdua emang gak bakal bisa berubah. Pas kertas cerai laknat itu nyampe di tangan gue cuma bisa ngehela napas berat banget. Beban di pundak rasanya langsung hilang gitu aja, tapi anehnya, hati gue malah kerasa hampa banget, sepi parah. Di depan gue, tangan Baining kelihatan gemeteran pas megang erat tuh akta cerai. Tatapan matanya bener-bener kosong, diem 1000 bahasa. Gimana? Udah lega sekarang? Tanya gue dalam hati sambil ngedongak, natap langit yang penuh awan putih. Angin sepoi-sepoi ngebela muka gue adem banget. Ah, memori lama tiba-tiba keputar lagi. Pas pertama kali mata kita ketemu dulu, langitnya emang persis secerah hari ini. Apa ini yang namanya akhir yang sempurna? Gue udah ngabarin Hik yang sebelumnya. Tuh cowok bentar lagi bakal datang jemput lo. Nggak nunggu jawaban dia, gue langsung balik badan dan cabut tanpa nengok-nengok lagi. Tapi ya ampun, pertahanan gue langsung runtuh pas udah duduk di balik setir. Dari spion mobil, gue bisa lihat Baining masih berdiri matung kayak patung. Tepat di depan gedung catatan sipil itu, tatapannya terus ngintilin kepergian gue. Jarak yang makin jauh di antara kita perlahan-lahan bikin muka sedihnya samar-samar hilang dari pandangan. Gue langsung buang muka dan fokus natap jalanan di depan. Berjuang mati-matian nahan sesek di dada demi kabur dari kenyataan pahit perpisahan ini. Coba aja si Hikiang nggak pernah muncul, coba aja kecelakaan sialan sama amnesia itu nggak pernah kejadian, mungkin gue ama Baining bakalan menua bareng. Hubungan kita emang awalnya cuma gara-gara kontrak bisnis doang. Tapi tinggal bareng selama 3 tahun di satu rumah, perlahan-lahan ngeruntuhin dinding es di antara kita berdua. Dari yang tadinya cuma orang asing yang sekamar, kita berdua sebenarnya hampir aja jadi pasangan beneran. Pikiran gue pun langsung melayang balik ke masa-masa kelulusan dulu. Pas tawaran emas buat dapat gelar doktor dan tiket pertukaran pelajar ke luar negeri terpaksa gue kubur dalam-dalam. Demi pernikahan ini. Selama 3 tahun ngejalanin rumah tangga palsu ini, Baining paham banget betapa pengennya gue belajar. Tuh cowok bahkan diam-diam nyariin gue mentor top dunia. Dia sendiri kuliah di kampus internasional beken di dalam negeri. Selama 2 tahun masa kuliahnya itu, dia nggak ragu sama sekali. Buat terbang ribuan kilometer cuma demi nyamperin gue. Dia selalu bawa oleh-oleh spesial, dan manjain gue pakai makanan lokal yang enak-enak parah. Singkat cerita, gue akhirnya sukses ngebangun studio sendiri. Tapi, di balik omzet studio gue yang melejit gila-gilaan, tiba-tiba kebongkarlah satu rahasia yang bikin syok setengah mati. Ternyata, si Baining Ning yang mati-matian berjuang di balik layar. Dia yang promosiin dan nge-guide semua klien kakap itu. Jujur ya, gue mesti gimana coba mandang dia? Sebagai suami, gue beneran jadi cowok paling beruntung sejagat raya. Muka secantik bidadari, badan aduhai kayak model papan atas, jelaslah. Ditambah lagi, dia tuh tajir melintir tapi royalnya minta ampun. Dia perhatian banget, bahkan selalu kompak buat bikin rumah tangga kita manis. Tapi nggak tahu kenapa, hati gue rasanya tetap kehilangan sesuatu. Anehnya, abis ketok palu cerai itu, gue coba buat sok sibuk kerja rodi. Tapi tebak apa yang terjadi? Badai masalah bisnis malah langsung ngehantam gue bertubi-tubi. Klien pada kabur, orderan langsung anjlok parah. Fokus gue benar-benar hancur lebur kayak debu ditiup angin. Pas siang bolong pun, mata gue cuma kebayang-bayang. Pesona mautnya si Baining Ning dengan aura profesionalnya yang seksi abis. Muka seriusnya pas lagi kerja terus-terusan ngehantuin pikiran gue. Dan yang paling parah, pas malam makin larut, otak gue malah muter memori liar tentang lekukan tubuhnya yang dibungkus daster sutra tipis. Berenda hitam itu, pas denger curhatan merana gue pasca cerai, sahabat gue, si Hikiang, cuma bisa mijet jidatnya. Dia geleng-geleng kepala sambil natap gue kasihan. Lu tuh bener-bener sengaja nyari mati ya, bro? Udah buta kali ya mata lu, jelas-jelas lu tuh masih bucin mampus sama dia. Terus ngapain lu minta cerai bego? Gue cuma bisa diem. Tiba-tiba si Zhang Yu ngegebrak meja. Brak, woi, bukannya amnesia dia ini malah berkah dari langit? Lu berasa dapat istri baru yang cantiknya nggak ngotak. Lu berdua bisa mulai ronde romansa yang baru tahu. Bener kan? Hehehe. Omongan sompret si Zhang Yu itu sukses ngehantam tepat di ulu hati gue. Tapi ya namanya juga gengsi cowok. Mending mati daripada ngaku salah. Gue teguk abis gelas alkohol di tangan gue sekali tenggak. Rasa panasnya ngebakar tenggorokan dan gue cuma bisa ngehela napas panjang. Masalahnya, dia tuh nggak cuma hilang ingatan bro. Tapi, dia natap gue dingin banget kayak es kutub. Apa kita emang kudu udahan aja, terus hidup canggung kayak orang asing di satu rumah? Atau, gue kudu pasrah nungguin dia jatuh cinta sama cowok lain baru abis itu dia bakalan dateng lempar surat cerai jahanam itu ke muka gue. Buat minta pisah? Di tengah rasa putus asa gue ini, si Zhang Yu, sahabat sejati gue yang selalu ada pas suka maupun duka, nyadar kalau aura gue lagi suram banget. Tanpa banyak bacot dia
Langsung ngeluarin HP-nya buat nelpon seseorang, terus pelan-pelan. Dia mulai mijetin bahu gua yang tegang ini. Senyuman nakal. Mulai kelihatan jelas di mukanya. Woi, jangan terlalu dipikirin lah, katanya. Dunia ini luas, bro. Bego banget kalau lu maksain diri. Buat ngerelain seluruh isi hutan yang indah, cuma gara-gara ngetangisin satu pohon yang layu. Siap-siap ya. Karena malam ini, gue bakal bawa lu berpetualang masuk ke dalam hutan hujan tropis. Pas denger itu, jidat gue langsung mengkerut heran. Kebun raya mana coba di kota ini yang punya fasilitas ala hutan hujan tropis, terus masih nekat buka sampai tengah malam begini? Tapi, pas kaki gue melangkah masuk ke tempat yang dia maksud, kenyataan langsung nampar muka gue keras-keras. Tempat gokil, yang dibangga-banggain sama dia itu ternyata adalah klub malam super mewah, yang paling hits di seluruh kota Modu. Dan alasan kenapa tempat ini dijuluki hutan hujan tropis, ternyata karena vibes di dalam ruangan VIP-nya bisa bikin darah mendidih seketika. 10 bidadari malam. Nampang menggoda Iman dengan baju yang super duper seksi dan minim abis. Astaga, pemandangan di depan mata gue bener-bener gila parah. Rata-rata, tinggi badan mereka di atas 168 cm dengan lekuk tubuh. Aduhai banget yang sanggup ngalahin supermodel papan atas, ditambah wajah mereka, yang jauh lebih kinclong daripada artis televisi manapun. Otak gue langsung ngeblank seketika. Gue mesti ngapain coba di situasi begini? Pas otak gue masih loading mikirin semuanya, si Zhang Yu langsung beraksi. Dia maju ke depan kayak jenderal perang yang mau buka jalan, terus dengan berani loncat ke atas meja kristal. Matanya melotot tajam penuh keyakinan, mancarin aura bos besar yang mutlak. Dengan semangat membara, dia teriak kenceng ke gerombolan cewek-cewek seksi di depannya, "Hei denger ya Tuan Feng kita, hari ini lagi galau berat. Keluarin semua pesona maut, dan servis tingkat dewa kalian. Layanin Tuan Feng kayak raja. Bikin dia lupa ama semua masalahnya. Dan tenang aja soal duit, malam ini. Semuanya gua yang bayar." Titah sang sultan barusan turun. Begitu dia kelar ngomong, 2 bidadari langsung nyamperin dia dengan anggun. Buat manjain dia, lah. Terus sisanya, 8 cewek seksi itu, langsung ngepung gue dari segala arah. Jantung gue rasanya mau copot. Ngadepin situasi gila kayak gini buat pertama kalinya. Ada yang dengan gemulai nuangin alkohol mahal dari kanan kiri, ada yang nyandar sambil meluk. Lengan gue erat-erat. Bahkan ada yang dengan manja nyuapin anggur langsung ke mulut gue sambil mijetin pundak ama paha gue yang kaku. Gue bener-bener. Sumpah demi apa, seumur hidup gue baru kali ini nemu trik segila ini. Cuma modal sekali jentik jari doang. Langsung nongol segerombolan cowok ganteng mirip karakter utama komik. Si Liang Zaizong, doi langsung klepek-klepek parah. Malam itu bener-bener gila, gue tenggelam dalam lautan godaan. Awalnya si tubuh gue kaku banget kayak patung es, asli otak gue langsung ngeblank. Tapi gokilnya, baru juga habis 3 gelas bir, pertahanan gue langsung jebol dan langsung bertingkah konyol. Cewek-cewek di sekitar gue juga udah mulai beraksi kayak juri profesional, ngeret target mereka satu-satu tanpa ampun. Wah, muka cowok yang ini lumayan sih, bisik mereka, tapi sayang kurus banget sampai tulangnya kelihatan. Kalau yang di sana badannya lumayan atletis tuh. Cih, tapi potongan rambut pendeknya benar-benar ngerusak pemandangan. Bentar tatapan matanya. Kok mirip banget sama si Bai Ningning ya? Sayang banget, proporsi badannya jauh dari kata oke. Karisma nol besar. Sahut yang lain. Oh, kalau yang ini auranya lumayan menggoda sih, tapi kulitnya terlalu gelap. Bukan selera gue banget. Setelah 2 ronde seleksi ketat dan hasilnya nihil, gue cuma bisa ngehela napas berat. Kagak ada satupun yang bisa bikin jantung gue deg-degan. Sambil melambai sok kayak bos besar, gue teriak ganti semua. Bawa rombongan berikutnya, gue langsung ngejatuhin diri ke sofa empuk sambil merengut kesel. Si Sang Yu langsung nyenggol lengan gue. Gila ya lu, standar macam apa sih yang lu pake? Mereka semua ini barang premium di klub ini tahu. Gue cuma bisa geleng-geleng kepala sambil senyum kecut. Kualitas mereka jauh banget kalau dibandingin sama doi. Hah elah, turunin dikit napas standar lu itu. Sang Yu nepuk pundak gue keras-keras. Melek dong. Belajar bersyukur napa. Mana ada si paket lengkap yang mukanya ganteng parah, badan kekar kayak dewa, bakat dewa, sekalian punya aura dominan. Di tempat dugem kayak gini pula, itu sama aja kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Omongannya bikin gua meremelek mikirin kenyataan. Bener juga sih. Sosok sesempurna Bai Ningning, itu ibarat harta karun legendaris yang langka abis. Gak bakalan mungkin nemu tiruannya di sudut klub malam yang remang-remang gini. Nyari orang yang bisa nandingin pesona mautnya. Bener-bener misi bunuh diri yang konyol banget. Karena muak, gue langsung nyamber gelas kristal di meja. Gue tuang alkohol dosis tinggi sampai es batunya bunyi berdenting. Pandangan gue mulai muter-muter setelah tegukan kesekian. Pas cairan panas itu mau meluncur habis ke tenggorokan,
Tiba-tiba ada sentuhan lembut banget yang nahan gelas gue. Jantung gue langsung copot. Gue dongakin kepala setengah mati. Maksa mata gue buat nembus kabut alkohol yang tebel banget. Pupil mata gue gemeteran, gak mau fokus. Tapi di balik bayangan buram itu, muka cewek yang berdiri di depan gue. Bener-bener nampar kesadaran gue karena miripnya gak ngotak. Tangan gue yang gemeteran langsung narik ujung ke mejanya. Maksa mukanya buat ngedeket. Gue narik napas. Panjang banget. Aura cewek di depan gue ini. Jelas-jelas bau bahaya. Tapi bentar deh. Kok mukanya gak asing ya? Mirip banget sama istri gue, si Bai Ningning. Karena penasaran, gue condongin badan. Buat ngeliatin doi senti demi senti. Alisnya yang nyureng tajam. Dan tatapan mata mau ngebunuhnya itu. Sumpah. 100% mirip. Sama bini gue yang galak. Kepala gue yang keliengan. Mulai goyang ke kiri dan kanan pas nyoba fokus. Karena udah gak sabar, aura membunuh cewek itu langsung meledak. Lagi asik main gila ya? Desisnya dingin banget. Sampai gak ngenalin bini lu sendiri. Sialnya, musik klub yang jedak-jeduk kencang banget. Bikin kuping gue budek sesaat. Dengan begonya, gue malah nyengir lebar. Gokil. Poin plus buat lu, Neng. Lu 9,5% mirip bini gue di rumah. Jadi, siapa nama lu? Cantik. Mau gak nemenin gue? Berduaan semalaman? Cewek itu senyum miring. Senyuman iblis yang gak gue sadari bahayanya. Gua langsung busungin dada. Ngerasa paling jagoan. Kenapa diem aja? Ngeraguin isi dompet sama kehebatan gue ya? Denger nih, kalau malam ini gue gagal bikin lu puas. Panggil gue anak anjing, teriak gue sombong abis. Gak pakai lama, gue langsung ngeraba-raba pinggiran sofa. Nyari jaket gue dengan tangan yang gemeteran parah. Malam ini, gue bakal buktiin kehebatan gue. Bakal gue keluarin segepok duit cash yang tebal. Terus nikmatin hidup mewah ala sultan sejati. Biar dunia tahu siapa bos gedenya malam ini. Kekuatan duit segepok bakal bikin dia gak banyak cincong. Tapi, sialan. Kesadaran gua yang makin hilang. Bikin gua gagal nemuin saku jaket sialan itu. Tiba-tiba, tangan yang dingin yang krem lengan gue. Badan gue yang oleng langsung ambruk ke pelukannya. Aroma parfum yang akrab banget langsung kecium. Bawa kehangatan yang anehnya bikin tenang jiwa gue. Kelopak mata gue langsung berat dan dalam hitungan detik, dunia langsung gelap gulita. Besok paginya, sinar matahari nusuk mata gue, maksa gue buat bangun. Gue langsung loncat kaget. Gue celingukan panik. Tapi bentar deh. Lah, ini kan kamar gue sendiri. Dan kenyataan paling horor akhirnya nampar gue. Cewek di klub semalam. Beneran si Bai Ningning. Mampus gue. Keringat dingin langsung ngucur deras pas memori semalam mulai balik lagi. Kelar hidup gue. Sisa-sisa memori malam itu langsung muter kenceng kayak kaset rusak di kepala gue. Kesimpulannya udah jelas banget. Sosok cewek terakhir yang nongol. Bukan orang lain. Tapi bini gue sendiri, si Bai Ningning. Ternyata doi yang nyeret gue balik ke rumah. Dengan panik gue langsung raba-raba kasur, nyari HP buat telepon si Sang Yu demi mastiin semuanya. Tapi baru aja badan gue gerah. 1 senti. Tiba-tiba ada sepasang tangan yang meluk gue erat banget dari samping. Suara serak-serak basah langsung berbisik. Udah bangun lu. Kepala lu masih pusing. Sontak gue langsung nepis tangannya. Dan langsung nembak dia pakai pertanyaan ngegas. Si Sang Yu di mana? Dengan santainya doi ngejawab. Gue udah pesenin kamar hotel buat dia. Dengar jawaban itu. Gue baru aja mau ngehela napas lega, tapi tunggu. Ada yang janggal nih. Firasat gue langsung teriak waspada. Gue noleh, natap Bai Ningning yang kelihatan tenang banget, tenang yang mencurigakan. Mata gue langsung melotot lebar. Bentar deh. Jangan bilang ingatan lu udah balik. Waktu rasanya langsung mandek. Pas gue tatapan langsung sama matanya yang segelap lautan malam. Kita berdua saling kunci pandangan, terjebak di tengah keheningan yang mencekam abis. Perlahan, sudut bibir si Bai Ningning mulai keangkat. Seringai tipis nongol di mukanya yang cantik. Tapi aura dari senyumannya itu, sukses bikin bulu kuduk gue merinding disko. Gak kuat natap matanya. Gue buru-buru buang muka dan ngeliatin sembarang tempat. Denger. Suaranya mecahin keheningan. Mari kita bahas. Soal hubungan kita berdua. Nada bicaranya datar dan sedingin es, bikin gue gak bisa nebak badai emosi kayak apa yang lagi dia sembunyiin. Sambil mandi keringat dingin, gue geser badan. Ke pojokan kasur, nyandarin punggung gue yang kaku ke kepala tempat tidur. Apaan lagi sih yang mau dibahas? Tanpa ngejawab, si Bai Ningning langsung nyingkap, selimut dan turun dari kasur. Tepat di detik itu juga, mata gue gak sengaja ngeliat pemandangan yang, astaga, doi ternyata masih pakai kemeja kerja, rok span ketat, dan pastinya, stocking yang ngebalut kaki jenjangnya itu, stocking hitam merek Balenciaga. Motif huruf-huruf mereknya tercetak seksi banget di kakinya. Eling woi,
Ngapain otak gue mikir mesum gini? Kenapa mata gue malah salvo ke huruf-huruf itu? Gak peduli sama tingkah gue yang mendadak kikuk, dia jalan buat ngambilin gue segelas air hangat. Sambil natap gue yang baru aja nelen air itu, Doi nyeletuk sinis. Lu tahu gak? Pas istri orang lain luka parah gara-gara kecelakaan, lakinya pasti bakal selalu siaga nemenin, ngerawat, dan ngehujani dia pakai kasih sayang. Nada bicaranya makin nusuk tajam. Tapi gue, otak gue nyaris geser. Gara-gara kecelakaan sialan itu dan laki gue sendiri. Malah tega banget nyeret gue buat cepet-cepet ngurus perceraian. Deg. Air di tenggorokan gue mendadak seret, gue cuma bisa nelen ludah dengan super gugup. Tapi aslinya beda jauh, cuy. Suara Baining tiba-tiba meninggi, melengking tajam. Yeven, gue baru aja amnesia belasan jam, dan lu udah gercep nyiapin surat cerai buat gue. Segitu hinanya gue di mata lu, cuma dianggap temen ranjang yang bisa ditidurin seenaknya? Gitu cara lu mandang gue selama ini? Ngebet banget lu pengen ngebuang gue? Di Berondong 3. Pertanyaan maut dari Baining. Gue bener-bener mati kutu. Bingung mau ngejawab yang mana dulu. Otak gue langsung ngeblank, kepala rasanya mau pecah kayak dihantam palu gila. Pas gue lagi megangin kepala sambil mikir taktik buat ngebalas, tiba-tiba ada tangan selembut sutra mijit pelipis gue. Nada bicaranya yang tadinya galak abis, langsung berubah jadi khawatir banget. Kalau emang gak kuat minum, ya jangan maksain diri, sok-sokan segala ikut nyampur alkohol orang. Dengar dibilang lemah, harga diri gue sebagai cowok langsung tersinggung berat. Gue nepis tangannya kasar. Gak usah ngalihin obrolan. Lu pikir gue gampang ditipu? Semua orang di sini tahu faktanya. Tapi, Baining cuma diem. Tatapan matanya langsung sayu. Gue udah siap-siap muter otak buat nangkis semua. Omong kosong dia. Tapi gilanya, dia malah nunduk lesu sambil bisik dengan suara gemeteran. Maaf ya, ini emang salah gue. Gue juga gak paham kenapa memori ini bisa hilang. Kok bisa-bisanya gue ngelupain orang yang paling berharga buat gue. Permintaan maaf. Setulus itu dari Baining langsung ngeruntuhin semua ego gue. Rencana buat nyerang balik langsung ambiar. Pas gue baru mau ngomong buat nenangin dia, HP sialan tiba-tiba bunyi, ngerusak suasana banget. Baining langsung ngelirik. Layarnya yang nyala. Di situ jelas banget terpampang nama Hai Jiang. Gue lihat jari lentiknya gerak cepat langsung. Ngerijek telepon itu dengan dingin. Tapi ya gitu, ketenangan itu nggak bertahan lama. Ponselnya bunyi lagi berisik banget. Setelah beberapa kali diteror telepon, Baining akhirnya ngangkat juga. Mukanya langsung tegang pas denger omongan dari seberang sana. Dia buru-buru berdiri, panik kayak ada urusan darurat. Kelihatan banget dia harus cabut detik itu juga. Kata-kata pisah yang udah gue siapin di otak terpaksa gue telen lagi. Keadaan jadi canggung parah. Tiba-tiba Baining nengok ke gue, ngedeket terus bisikin sesuatu. Tunggu gue balik ntar malam. Kita kudu ngomong empat mata. Dia minta gitu dengan nada memohon. Gue cuma bisa pasrah. Sorot matanya yang kelewat serius bikin gue refleks ngangguk gitu aja. Gak pakai lama, dia langsung pakai setelan kerjanya yang kelihatan elegan mampus. Jalan angku pakai high heelsnya terus ngilang di balik pintu. Ninggalin gue sendirian di kamar. Gue pun langsung bangun buat ganti baju. Ogah banget, ngapain coba gue repot-repot. Peduli sama urusan dia lagi? Surat cerai udah ditandatanganin ini. Gak usah sok jadi orang paling sibuk sedunia deh. Jadwal gue sendiri juga padat merayap kali. Pas banget dah. Cuma cowok bego yang mau duduk manis nungguin dia balik cuma buat ribut gak jelas lagi. Tanpa ragu gue langsung geret koper keluar. Ngejar penerbangan pertama buat urusan bisnis di luar kota. Pas gue lagi OTW kabur, nama Baining terus-terusan kedip-kedip di layar HP gue. Tapi asli deh, gue bener-bener tenggelam sama tumpukan kerjaan. Mulai dari urusan kantor sampai negosiasi bisnis. Mana ada waktu buat ngeladenin telepon dia. Lagian hati gue juga udah muak, dan males banget balik ke mode cepet-cepet. Gue bales aja pesannya singkat nandingin. Lagi sibuk, jangan ganggu. Siapa sangka, beberapa hari kemudian mata gue gak sengaja lihat berita utama yang gokil abis. Fakta nampar muka gue kalau jabatan presiden direktur kebanggaan si Baining udah dicopot paksa. Posisinya direbut abis-abisan. Sama pamannya sendiri di grup Bai. Otak gue langsung ingat telepon panik hari itu. Pantesan aja si Baining buru-buru pergi kayak dikejar setan. Ternyata ada kudeta internal yang licik di depan mata. Pikiran gue jadi kacau balau. Tapi meeting sama klien tetap lanjut sampai tengah malam. Pas gue keluar dari restoran, angin malam yang dinginnya ekstrem langsung nusuk tulang bikin badan gue gemeteran parah. Hujan gerimis bikin malam ini makin kelihatan suram. Gak bawa payung, satu-satunya caranya nyari taksi biar gak kehujanan dan bisa balik hotel. Sialnya, nasib apes kayaknya belum puas nyiksa gue. Taksi susah banget didapet. Hujan makin deres aja. Gue cuma bisa matung ngeliatin layar HP dengan putus asa. Gak ada satupun driver yang mau nembus badai buat jemput gue. Waktu jalan terus,
Tapi jemputan gak datang-datang. Tuan Ye, belum dapat tumpangan ya? Tiba-tiba ada suara lembut nyapa gue. Pas dari balik pintu restoran, nongol cewek anggun pakai baju Cheongsam, yang cakep abis. Dia itu Liu Ruyan, klien VIP paling berpengaruh di studio gue. Kaget dong. Gue buru-buru angkat HP buat nutupin rasa malu. Tapi layar HP dengan kejamnya nunjukin kalau gue masih kena antrean panjang yang gak kelar-kelar. Tapi demi gengsi, gue coba ketawa hambar. Ah, santai aja kok. Bentar lagi. Juga dapat giliran, kata gue. Liu Ruyan senyum manis banget, bikin deg-degan. Driver gue lagi jalan ke sini kok. Kalau mobil gue sampai duluan, Pak Ye, mau bareng gue aja. Gila. Tawarannya bikin goyah iman. Padahal mata gue masih ngeliatin layar HP Jahanam, yang nulis waktu tunggu masih 45 menit lagi. Pas pertahanan gua hampir jebol buat nerima ajakannya, tiba-tiba muncul sosok mantap nembus badai, jalan anggun pakai mantel coklat super kece. Di balik mantel itu, kelihatan kaki jenjang pakai rok mini sama stocking hitam yang seksi abis. Ternyata itu Bai Lingbing. Dia megang payung, jalan santai tapi pasti deketin kita. Mata indahnya natap tajam, mukanya yang mulus kelihatan kayak bidadari, di bawah lampu jalanan yang remang-remang. Jantung gua langsung copot rasanya. Pas gua masih matung kayak orang bego, si Bai Lingbing langsung nyelip di antara gua sama Liu Ruyan. Dia pasang senyum kemenangan sambil ngulurin tangan dengan pede abis. Halo, kenalin, gue istri sahnya Ye Fen. Salam kenal ya. Auranya bener-bener dominan parah. Liu Ruyan kelihatan kaget tapi kagum, gak bisa bohong dia. Pas udah sadar dari kagetnya, dia akhirnya jabat tangan Bai Lingbing agak canggung. Abis basa-basi formal yang rasanya kayak perang dingin, klien VIP gua itu langsung pamit cabut. Tanpa basa-basi, Bai Lingbing langsung narik tangan gua yang masih linglung buat nembus hujan. Kita buru-buru jalan. Tapi baru beberapa langkah, air becek di jalanan nyiprat kemana-mana. Rasa dingin langsung nusuk tulang pas. Airnya ngebahasain sepatu sama kaos kaki gue. Gue meremlek ngeliat mobil mewahnya sengaja diparkir 20 meter jauhnya. Dengan muka bingung campur kesel, gue protes ke dia. Kenapa gak bawa mobilnya ke lobi sih? Bini gue cuma ngelirik tajam mampus. Hujan ini tuh dingin dan nyiksa tauk, sahutnya beralasan. Kalau gue mepet ke lobi, gimana kalau dia ngira gue ini driver ojek online lu? Lu masih mikir kalau lu itu istri gue? Tatapan gue langsung menyapu tajam, ngeliatin mobil mewah ini, terus natap dalam-dalam ke matanya Bai Ningning. Siapa juga orang gila yang kelayapan pakai Bentley, cuma buat jadi sopir taksi online? Sopir mana coba yang auranya sesangar lu, lagian? Pernikahan kita udah kelar, tegas gue. Bai Ningning diam seketika. Muka dia langsung kelihatan kusut dan susah ditebak, tangannya langsung muter kunci kontak dan nyalain mesin mobil sambil diam 1000 bahasa. Surat cerai kita belum resmi keluar, kata dia, nadanya sok-sokan datar. Apa lu sengebet itu pengen ngebuang gue dari hidup lu, Ye Fen? Gue langsung buang muka, natap lurus ke jalanan malam yang sepi. Kita berdua kan masih dalam masa tenggang. Begitu waktunya habis, kita bakal langsung ambil akta cerai itu ke kantor catatan sipil. Tiba-tiba aja nada bicaranya melembut. Gimana kalau lu dinginin dulu kepala lu? Tolong pikirin lagi. Deh, emang kita nggak bisa mulai semuanya dari nol lagi? Mata gue langsung melotot gak percaya. Gue natap Bai Ningning dengan muka syok berat. Entar dulu. Bukannya dia ini cewek CO yang terkenal sedingin es kutub. Mana coba aura angkuh yang biasanya dia pamerin. Kenapa sekarang malah merengek gak jelas dan bertingkah labil banget kayak gini? Ketegangan di antara kami terus berlanjut sampai kami tiba di hotel. Gak nyangka, Bai Lingbing malah terus-terusan ngebuntutin gue di sepanjang lorong, pas banget sampai di depan pintu kamar gue. Dengan cepat, gue langsung rentangin tangan, buat ngehalangin langkahnya. Stop di situ. Gak pantes banget lu masuk ke kamar gue. Apanya yang gak pantes? Balas dia dengan tatapan menantang tapi agak gemeteran. Malam itu, kedua tangan lu dengan bebasnya meluk tubuh gue erat-erat. Terus nyosor gue pakai ciuman panas lu. Lu bahkan bisik-bisik gak mau ngelepasin pelukan lu. Terus kenapa sekarang mendadak sok suci, Ye Fen? Suaranya makin meninggi, emosi. Sekalipun di mata lu sekarang, gue cuma mantan istri yang udah lu buang. Lu gak bisa main ngusir dan ngelupain gue gitu aja. Setelah apa yang udah lu lakuin ke gue malam itu, bener-bener omong kosong yang muterbalikan fakta. Tapi dengan rentetan tuduhan dari Bai Lingbing, lidah gue mendadak keluh. Gue bener-bener mati kutu. Males debat kusir lagi, gue langsung melangkah masuk ke kamar, terus narik kencang gagang pintu buat nutup rapat. Tapi di luar dugaan. Aarg, Bai Lingbing menjerit kesakitan. Jantung gue langsung mau copot, gue buru-buru nunduk ke bawah. Astaga, ujung sepatu hak tingginya. Sengaja dia selipin ke celah pintu sampai kejepit. Cewek ini bener-bener nekat abis. Gua refleks ngelepasin dorongan pintu. Terus natap dia dengan dahi berkerut tajam. Gue cuma pengen masuk dan ngobrol bentar sama lu, kata dia dengan suara serak. Ya ampun. Bai Ningning yang biasanya sok berkuasa dan angkuh, sekarang malah memelas kayak gini. Ngeliat mukanya yang melas tapi keras kepala itu,
Pertahanan gue akhirnya jebol juga. Gue diam dan mikir-mikir bentar. Sambil ngehela napas panjang yang berat, gue lepasin tangan gue dari gagang pintu, ngebiarin dia melangkah masuk lewat pintu. Begitu masuk, tatapan tajam Baining langsung ngunci pandangan gue. Pagi itu pas lu minta cerai, suaranya gemeteran pelan. Lu bilang, biarin gue pergi sama orang yang benar-benar gue cintai. Maksud lu apa sih sebenarnya? Siapa cowok yang lu pikir bertahta di hati gue? Sialan, efek alkohol yang ngalir di badan gue langsung nyulut emosi yang tadinya gue tahan. Amarah gue pecah seketika. Lu masih punya muka buat nanya kayak gitu ke gue? Coba lu jelasin, apa sebenarnya hubungan gelap lu sama si Hik yang itu? Udah nggak terhitung berapa kali lu campakin gue gitu aja. Cuma gara-gara satu panggilan telepon sialan dari cowok itu. Bahkan pas kecelakaan maut itu, lu malah ngelindungin dia pakai nyawa lu sendiri. Terus lu hilang ingatan? Lu ngelupain gue? Suami lu sendiri. Tapi anehnya ingatan lu tentang cowok itu malah utuh gak kurang satu pun. Ngomong sekarang, rahasia busuk apa yang lu berdua sembunyiin dari gue? Dengar luapan emosi gue, dahi Baining berkerut dalam, kelihatan bingung banget. Bukannya ngebela diri, dia malah nunduk doang sambil diam 1000 bahasa. Sialan, ini bener-bener nyiksa gue. Sikap diamnya malah bikin hati gue makin hancur lebur. Tanpa pikir panjang, gue langsung dorong badannya keluar kamar dan banting pintu tanpa ampun. Tapi besok paginya, pas gue buka pintu pelan-pelan, ada cewek yang berdiri kedinginan di depan pintu. Ternyata itu Bai Lingbing. Begitu mata kami saling natap, badannya langsung tegap kaku kayak tentara. Sambil tangannya agak gemeteran, dia nyodorin sebuah amplop ke gue. Suaranya kedengeran tulus banget dan penuh penyesalan yang mendalam. Sayang, salah paham ini murni karena kebodohan gue. Gue gagal jadi istri yang bisa bikin lu tenang dan ngerasa aman. Gue gak bakal nyari-nyari alasan buat ngebela diri sekarang, tolong terima surat maaf ini sebagai bukti penyesalan gue. Satu lagi, please tunggu sampai kita balik ke tanah air. Begitu sampai, gue janji bakal bongkar semua kebenarannya ke lu tentang siapa Hik yang sebenarnya tanpa ada satupun yang gue tutup-tutupi. Tapi ego gue masih setinggi langit. Gue ogah nyentuh amplop di tangannya itu. Otak gue langsung pusing. Sandiwara apa lagi yang lagi dia mainin? Kenapa fakta sialan itu harus ditunda-tunda sampai pulang? Pertanyaan itu terus muter-muter di kepala gue sampai akhirnya roda pesawat mendarat di landasan pacu. Dan di detik itu juga, teka-teki takdir akhirnya kejawab di depan mata gue. Pas di gerbang kedatangan bandara, sosok Hik yang udah berdiri nungguin. Tapi bentar dulu, cowok itu lagi nenggandeng tangan anak cewek kecil yang imut banget. Rasa cemburu gue perlahan hilang pas dengar obrolan hangat mereka. Fakta mengejutkan langsung ngehantam gue. Cowok yang selama ini gue anggap musuh bebuyutan ternyata cuma seorang bapak tunggal. Hidupnya benar-benar keras. Sambil nggendong anak perempuannya yang baru berumur 5 tahun, dia mati-matian ngemis kerjaan jadi asisten presiden direktur. Karena kesengsem sama perjuangannya pas wawancara kerja, hati dingin Bai Lingbing pun luluh. Istri gue ngasih kesempatan emas itu demi masa depan si anak. Sejak hari itu, rasa makasih si Hik yang berubah jadi kesetiaan total. Sebagai asisten, dia rela taruhin apa aja demi beresin tugas dengan sempurna. Astaga, kenyataan ini benar-benar nampar muka gue keras-keras. Bayangin aja, selama ini kesetiaannya itu murni buat ngerawat anak cewek kecilnya yang baru berumur 5 tahun sendirian tanpa ada pendamping hidup. Kalian pasti bisa bayangin kan seberat apa beban yang dia pikul? Hari sial itu gak bakal pernah bisa dilupain. Harusnya, Hik yang datang sambil senyum bangga di acara penerimaan murid baru anak kesayangannya. Tapi takdir emang suka ngajak bercanda. Panggilan darurat maksa dia buat balik ke kantor, dan di tengah jalan itulah, kecelakaan maut ngehantam mereka berdua. Sekarang, kenyataan ini langsung nyamber kepala gue kayak petir. Gue akhirnya paham apa yang ada di pikiran Baining. Di detik-detik maut nyerang mereka, dia rela banting setir tanpa ragu, jadiin badannya tameng hidup demi ngelindungin Hik yang. Alasan dibalik aksi nekatnya itu benar-benar bikin nyesek dada. Tumbuh besar tanpa kasih sayang seorang ibu, terus harus kehilangan bapak tercinta dalam kecelakaan berdarah, pas dia masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Trauma masa lalu itu yang bikin dia bersumpah. Gak boleh ada anak kecil lain yang nasibnya tragis kayak gue. Balik lagi ke masa sekarang. Di kursi belakang mobil, Hik yang meluk erat putri kecilnya dengan penuh kehangatan. Halo, Om Ganteng. Wah, Om keren banget kayak papa. Sapa anak kecil itu dengan senyumnya yang imut banget. Hati gue langsung meleleh, tangan gue refleks nyubit pipi bak paonya yang gemesin. Dari saku, gue keluarin gelang jimat keberuntungan, terus gue pasang di pergelangan tangan mungilnya. Ini kado buat kamu, tumbuh yang sehat dan kuat ya. Gak lama kemudian, mobil Hik yang nurunin gue sama Bai Lingbing. Setelah mastiin mobil itu hilang di tikungan jalan, gue ngehela napas panjang buat ngebuang semua rasa capek. Tapi, pas gue baru aja mau balik badan ke arah pintu rumah, tiba-tiba, tangan gue ditarik kencang banget. Bai Lingbing natap gue tajam. Suami aku sayang. Apa lu masih berani bahas soal cerai lagi? Glek. Tenggorokan gue langsung seret. Gak tahu harus jawab apa.
Tanpa ampun, dia langsung nembak gua pakai argumen yang mematikan. Jangan mimpi gua bakal setuju sama ide konyol itu, lu pikir lu bisa kibulin gua pas gua lagi hilang ingatan kemarin? Surat cerai itu gak sah, bos. Waktu itu gua gak sadar 100%. Dan adegan berikutnya sukses bikin jantung gua mau copot. Dengan tingkat kepedean dewa, dia langsung nyibakin mantelnya. Buat pamerin lekuk tubuhnya yang sukses bikin gua nelen ludah. Lagian, goda dia sambil pasang senyum kemenangan. Di mana lagi sih lu bisa dapet istri sesempurna gue, Dewi S yang biasanya tampil anggun dan elegan itu. Kok bisa-bisanya dia ngamuk barbar banget pas siang bolong gini? Pas gue denger omongan pedasnya barusan. Jantung gua rasanya mau copot gila. Tanpa mikir panjang, gua langsung ambil langkah 1000 buat cabut pulang. Soalnya, kalau gua nekat bertahan di sana 1 detik aja, gue beneran takut. Otak gue bakal geser alias gila total. Tapi anehnya, hidup kita mendadak balik tenang lagi. Dan pastinya, gue langsung buang jauh-jauh niat buat cerai dari kamus hidup gue. Tapi ternyata, ada satu badai gede. Tahta Nyonya Besar Ningning sebagai bos besar. Mendadak dilengserkan paksa. Tapi anehnya, jadwal bini gue ini malah makin gila-gilaan. Bukan cuma sering balik lewat tengah malam. Dia bahkan terus-terusan nyiksa diri di ruang kerja. Pas gue udah molor nyenyak di alam mimpi. Tebakan gue sih, dia lagi banting tulang nyari cuan melimpah. Lewat proyek rahasia. Di luar sana. Sampai akhirnya. Di satu malam yang kelam, Ningning pulang dengan bekas tamparan merah menyala. Jelas banget nempel di pipi mulusnya. Sumpah, darah gue langsung mendidih. Gue langsung buru-buru nyari kotak obat dari lemari. Buat langsung kompres lukanya pakai es batu. Bayangin aja, selama 3 tahun kita nikah. Gue hampir gak pernah sudi injekin kaki di rumah utama. Keluarga bayi yang sok megah itu. Jangankan negur. Interaksi sama kerabat ular bini gue aja bisa dihitung jari. Apalagi Ningning sendiri emang tegas banget. Masang benteng tinggi-tinggi biar gue gak terseret ke dalam pusaran drama keluarganya yang toksik. Yang gue tahu pasti, semua anggota keluarga bayi itu cuma sekumpulan parasit berdarah dingin. Kalau mau nyari, satu-satunya orang baik yang tersisa buat bini gue. Cuma ibu tirinya, wanita yang bahkan gak punya setetes pun hubungan darah sama dia. Tapi apesnya, setelah kepala keluarga bayi mati, ibu tirinya tetap meluk dan ngerawat Ningning kayak anak kandungnya sendiri, tapi belum genap sebulan masa berduka. Sang ibu, tiri kesayangannya itu malah kena musibah kecelakaan maut yang tragis. Bikin dia keguguran dan pendarahan hebat. Nyawanya emang berhasil diselamatin dari ruang operasi. Tapi bayarannya mahal banget, rahimnya harus diangkat total. Vonis paling kejam pun jatuh. Seumur hidup dia nggak bakal bisa punya anak lagi. Balik lagi ke sekarang, pas rasa dingin dari kompresan itu mulai ngeredain. Lebamnya, tiba-tiba tangan mungil Ningning meluk gue erat banget dalam keheningan. Suasana langsung terasa berat dan sunyi. Sampai akhirnya, dia buka suara dan ngebongkar rahasia paling gila soal perusahaan asing misterius itu. Gila. Ternyata otak dibalik semua ini adalah bini gue sendiri. Dengan kata lain, dinasti bisnis keluarga bayi yang sok tak terkalahkan itu udah dihancurin rata tanah sama tangan dingin seorang bayi Ningning. Pamannya langsung dilarikan ke rumah sakit karena pembuluh darah di otaknya pecah. Hari itu juga bikin dia terkapar sekarat di ranjang pasien, tapi bayi Lingbing sama sekali nggak sudi buat jenguk bajingan itu. Dia malah genggam erat tangan gue dan ngajak pergi. Pas sampai di makam, tepat di depan nisan mendiang bokapnya. Jemari lenturnya dengan lembut. Bersihin rumput liar yang tumbuh di sekitar nisan. Begitu asap dupa dan lilin mulai menyala, matanya langsung memerah sambil natap lekat foto pria di batu nisan itu. Guratan. Wajah pria itu mirip banget sama wajah Bai Lingbing, membeku abadi di usia yang masih sangat muda. Bai Lingbing langsung berlutut dan nundukin kepalanya dalam-dalam. Yah. Aku akhirnya nemuin pembunuh itu. Iblis yang udah renggut nyawa ayah sama ibu tiri. Dendam kalian sekarang udah lunas terbalaskan. Aku udah hancurin dan ambil alih semua perusahaannya. Biasanya, tiap kali kita ziarah ke sini, suasananya selalu sepi dan sunyi. Cuma naruh sebuket bunga, nyalain dupa sama lilin, hening bentar terus langsung pulang. Tapi hari ini, Bai Lingbing akhirnya mecah keheningan yang panjang. Sambil bersimpu di atas tanah yang dingin, bahunya kelihatan gemetar hebat. Gue langsung ikutan berlutut di sampingnya, meluk erat bahunya yang rapuh. Selama ini gue pikir, bokapnya Bai Lingbing, alias mertua gue, meninggal murni karena kecelakaan tragis biasa. Siapa yang sangka kalau ada rahasia gelap, yang tersimpan rapat di balik semua ini. Si pelaku bahkan niat banget mau musnahin seluruh garis keturunan mertua gue, dan iblis jahat itu ternyata paman kandungnya. Lingbing sendiri, sumpah gila. Bai Lingbing yang selama ini selalu kelihatan dingin, kaku dan gak tersentuh. Mirip Dewi S yang jaga jarak dari semua orang. Gak pernah terbayang sama gue. Selama bertahun-tahun yang menyiksa ini, gimana tersiksanya dia nanggung beban neraka itu sendirian? Hati gue rasanya kayak diremas-remas sama rasa sedih dan amarah yang meluap-luap.
Tapi bibir gue mendadak kaku, bingung mau ngomong apa buat nenangin dia. Gue cuma bisa meluk dia, mendekapnya erat-erat sekuat tenaga. Bai Lingbing akhirnya nyandarin kepalanya di bahu gue. Dinding pertahanannya runtuh seketika, seluruh badannya gemetar hebat pas nangis sesenggukan. Air matanya sampai basahin kemeja gue. Barengan sama hembusan angin sepoi-sepoi. Awan gelap perlahan mulai hilang, gerimis pun reda, diganti sama langit yang kembali cerah. Angin sepoi-sepoi ngebelayan lembut bunga dan ilalang di pemakaman sunyi itu. Begitu badai emosi mereda, Grup Bai, kerajaan bisnis raksasa itu sekarang resmi ganti nama jadi Grup Yebai. Dengan sadis, Bai Lingbing rebut paksa semua saham pamannya dan megang kendali penuh. Dia langsung pecat semua asisten sama sekretaris. Di level petinggi perusahaan, gak ada yang tersisa kecuali He Qiang. Dan fakta yang bikin melongo akhirnya kebongkar. Cowok itu ternyata gak pernah sekalipun setia sama Grup Bai. Kesetiaan mutlaknya cuma buat sang Ratu Es Bai Lingbing seorang. Kayak bayangan dia diam-diam ngontrol perusahaan cangkang dari balik layar. Ini adalah rencana gila yang udah dirancang matang sama Bai Lingbing sejak berbulan-bulan lalu. Dia pasang jebakan maut, narik pion terbaiknya ke dalam papan permainan. Nyusupin si asisten itu ibarat nancepin duri tepat di jantung musuh. Taktik mundur selangkah demi ngabisin semuanya. Posisi Jiai langsung dihancurin tanpa ampun, bikin jalur perlawanan mereka lumpuh total. Serangan balik yang sadis banget cuma dalam sekali tebas. Tragisnya, pamannya dibuang jauh ke luar negeri dengan alasan buat berobat. Semua jejaknya dihapus bersih dari muka bumi sampai gak tersisa. Gak ada satu orang pun yang tahu di mana dia disembunyiin. Cuma si Ratu Es yang megang rahasia itu. Rentetan aksi kejam ini langsung guncang jagat bisnis. Nama Bai Lingbing melesat tinggi dan langsung jadi buah bibir di mana-mana. Tapi di balik kesuksesan itu, bisikan penuh kebencian mulai merembet buat nyerang dia. Orang-orang ngejek dia sebagai anak pungut miskin yang gak tahu diri. Dituduh kayak serigala berbulu domba yang berani gigit tangan tuannya sendiri. Muncul gosip murahan, kalau bukan karena keluarga Bai yang mungut dia dulu. Dia paling cuma jadi gembel yatim piatu terlantar yang gak punya bapak ibu. Mungkin udah mati membusuk di jalanan. Atau dijual murah jadi budak. Sumpah, kuping gua langsung panas. Darah gua mendidih denger omongan sampah kayak gitu. Gak pakai mikir, gua lempar gelas kristal di tangan gua sampai hancur berkeping-keping. Ributlah kita, pas banget waktu aura dingin Bai Lingbing masuk ke ruangan. Suasana makin kacau balau, gue sama si bangsat itu udah sama-sama emosi tingkat dewa. Saling maki berujung baku hantam brutal banget. Tiba-tiba, tubuh anggun Bai Lingbing narik gue buat sembunyi di balik punggungnya. Tatapan matanya yang tajam langsung menusuk cowok itu sedingin es. Presiden Chen, tagih aja semua biaya rumah sakit sama jas kotormu itu. Kirim laporannya langsung ke meja sekretaris pribadi gue besok pagi. Kalau lu ngerasa jantan, berdiri dan hadapi gue secara langsung. Jangan cuma berani menggonggong di belakang gue. Sementara itu, pas kita jalan ke arah parkiran bawah tanah yang agak remang-remang, langkah kaki kita terus bergema. Bai Lingbing ngelirik muka gua sekilas yang masih merah padam karena emosi. Senyum tipis kelihatan di bibirnya sambil geleng-geleng kepala pelan, kenapa lu mesti kepancing emosi sampai kayak gitu sih? Sumpah bajingan tengik itu berani banget ngeluarin kata-kata sampah dari mulut kotornya. Awas aja kalau sampai mata gue ngelihat dia lagi, bakal gue hancurin rahangnya tanpa ampun. Dunia bisnis ini rasanya menjijikan banget kalau diisi sama tikus-tikus kotor kayak dia. Berurusan sama sampah kayak gitu cuma bakal bawa masalah besar. Bisa aja kan dia nusuk lu dari belakang terus nikah diem-diem. Umpatan gue ketahan. Makin dipikirin. Darah gue rasanya makin mendidih gara-gara emosi. Padahal nih, gue baru aja nyampe di kota Kyoto. Dan baru mau rebahan di kamar hotel. Tiba-tiba, suara ketukan pintu ngerusak suasana tenang gue. Dengan langkah gontai gue nyamperin pintu, nada suara gue kedengeran kesel banget. Woi, gue gak pesen room service ya, siapa sih di luar? Tiba-tiba ada suara ngegoda yang nyahut. Ini temen sekamar lo yang siap nemenin tidur. Ayo cepetan buka pintunya dong, sayang. Jantung gua rasanya langsung mau copot. Pas gua ngintip dari lubang pintu, gua langsung kaku nggak bisa ngomong apa-apa. Gila, si Bai Lingbing berdiri di sana, pakai gaun malam yang elegan banget sama sepatu hak tinggi. Dia bersandar manja di kusen pintu, sambil masang senyum menggoda di sudut matanya. Beuh, benar-benar mematikan coy. Siapapun yang lihat pose kayak begini pasti bakalan salah paham. Akhirnya gue buka pintu dengan muka yang kaget setengah mati. Si Bai Lingbing cuma miringin kepalanya yang cantik itu, sambil natap gue dalam-dalam. Kok muka lo kayak gitu sih? Gak seneng yang ngeliat gue dateng? Terus bentar deh, bukannya lo sendiri yang bilang kita ini temen tidur? Jadi gitu ya cara lo nganggep hubungan kita? Goda dia dengan tatapan nakal. Tingkahnya bener-bener gak berubah sama sekali. Dia selalu punya cara buat mojokin gue. Gue langsung ngebantah keras. Hubungan kita gak sedekat itu ya? Jangan ngaco deh, oh ya. Masa sih gak mau ngaku, sahut dia dengan tampang menang banyak. Abis ngelempar godaan maut itu, si Bai Lingbing langsung nyangking tasnya, terus melenggang masuk kayak ratu, dan tebak apa yang terjadi. Dia ternyata bawa harta karun buat gue. Bebek panggang kesukaan gue. Pas gue lagi asyik lahap makanan surga itu,
Tiba-tiba, brak, si kampret Zhang Yu nerobos masuk tanpa permisi. Mukanya merah padam penuh ambisi. Mulutnya langsung nyerocos tanpa henti, sementara matanya berbinar liar, kayak predator kelaparan. Ye Fen, buruan siap-siap. Seru dia girang banget. Gua nemu surga dunia nih. Ada klub malam deket sini, pelayannya mahasiswi kelas kakap. Semuanya cakep parah dan kerja paruh waktu. Ini kesempatan emas kita. Ayo kita manfaatin dinas luar kota ini sepuasnya. Mumpung bini lo gak ada. Buruan ganti baju, bro. Tapi, semangat membara si kampret itu langsung hilang seketika. Omongan mesum si Zhang Yu langsung gantung di udara, mukanya berubah pucat pasi kayak mayat. Soalnya tatapan dia baru aja tabrakan sama aura membunuh dari si Bai Lingbing yang lagi duduk santai di sebelah gue. Tanpa ngomong sepatah kata pun, si Zhang Yu langsung banting pintu dengan panik, terus kabur ngibrit kayak dikejar setan. Bangsat emang tuh pengecut. Dia sih enak bisa nyelamatin diri. Tapi nasib gue gimana woi? Mau kabur kemanapun, cewek gila ini pasti selalu bisa nemuin gue. Malam itu bener-bener jadi ujian bertahan hidup buat gue. Si Bai Lingbing malah nantangin gue adu minum. Kuatnya dia minum alkohol bener-bener di luar nalar, ngeri banget sumpah. Sambil mulai setengah teler, dia terus mojokin gue pakai pertanyaan jebakan. Coba bilang. Emang model-model di luar sana lebih aduhai dari gue? Emang servis mahasiswi itu lebih mantap daripada sentuhan gue? Mana yang lebih bahaya, pemberontakan dari seorang murid? Tak tahu rahasia gelap di balik semua itu? Dengan tatapan mata yang tajam menusuk, dia langsung ngasih satu vonis mutlak. Bahwa mereka keluar dari perbatasan ini adalah kejahatan kelas berat. Tapi gua ogah. Tak tunduk sama aturan sialan itu. Baning Ning. Filosofi lo ini bener-bener sesat. Kalau ada dua orang yang udah diikat sama benang merah takdir, apa semesta bakal ngutuk mereka cuma gara-gara sebuah nama yang tabu buat diteriakan ke langit? Detik berikutnya, Bai Lingbing langsung mecah keheningan di bawah terik matahari. Jurus ilusi jiwa 7 emosi. Aura kekuatan pun langsung meledak seketika.